Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah kaum muslimin wa muslimat, abnai at-talabah, pada malam hari ini kajian ilmu yang akan kita bahas, kita belajar bersama-sama. Temanya adalah penghalang penuntut ilmu. Apa tadi temanya? Penghalang penuntut ilmu. Sebuah tema atau pembahasan yang sangat perlu kita pelajari, ya. Penghalang penuntut ilmu, di mana tentu semuanya di sini, kita yang berada di pesantren ataupun di tempat lain, menuntut ilmu sudah menjadi sebuah kewajiban seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Namun kenyataannya para ikhwah, tidak sedikit orang yang menuntut ilmu tidak sampai dengan apa yang dia tuju. Menuntut ilmu yang seharusnya tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan pada dirinya, karena kita semua lahir dalam keadaan tidak berilmu. Allahu akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a, dalam ayat, dan Allah mengeluarkan dari perut ibu kalian, kita tidak tahu apa-apa. Adakah yang lahir tiba-tiba pinter dan cerdas? Nggak ada, ya. Kecuali Nabi Isa alaihissalam, betul. Kecuali seorang nabi yang diberikan mukjizat luar biasa, Nabi Isa. Kita semuanya sama, lahir dalam keadaan tidak mengetahui. Makanya lah belajar, menuntut ilmu. Namun tidak sedikit orang yang menuntut ilmu, tadi Ustaz katakan, terkendala di jalan. Banyak penghambat, banyak penghalang. Makanya lah tidak menjadi jaminan, ya, orang menuntut ilmu dimanapun dia berada, bahkan sampai ke Universitas Islam Madinah, sampai ke Kairo, sampai ke Jordan, ke manapun tempatnya, kalau dia menuntut ilmunya tidak mempelajari dan tidak memperhatikan hal-hal yang bisa merusak tujuan dia di awal untuk menuntut ilmu, maka dia akan menyesal di kemudian hari. Selesai lulus kuliah yang seharusnya ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat dan kaum muslimin, tidak sedikit dari para mahasiswa universitas ternama sibuk dengan dunianya, sibuk dengan bisnis travelnya, sibuk dengan perniagaannya, tidak terlihat bekas asar untuk kemaslahatan kaum muslimin di masyarakatnya. Kenapa ya, Pak? Karena tidak lain tidak bukan menuntut ilmu itu gak ringan. Sama kalian di sini semuanya menuntut ilmu, gak semuanya yang ada di sini jadi ustadz, ya, dan gak semua harus jadi ustadz. Bisa jadi ada yang pembisnis, ada yang menjadi dokter, pilot, ya.
dan lain-lain. Namun yang terpenting dari kita dalam menuntut ilmu, kita harus pahami bahwasanya jalan menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah pernah membuat sebuah permisalan garis khatta. Rasulullah SAW khattan, Nabi SAW pernah membuat suatu garis, hada sabilullah, ini jalan Allah ya, mustaqiman, yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi wa hadi subul. Kemudian Nabi SAW membuat garis selain garis yang lurus, kanan kirinya ya, khututan, garis-garis yang sangat banyak. Wa hadi subul, bahkan dikatakan ini jalan-jalan yang banyak. Mamin sabilin illa syaitani yad'u lahu, tidaklah suatu jalan dari jalan-jalan yang banyak itu kecuali ada syaitan, ada syaitan yang menyuruhnya. Bayangkan ya, kita pengen lurus, pengen mencapai suatu tujuan, pengen surga, pengen sesuatu yang dapat kita cita-citakan, namun Rasulullah menggambarkan di garis kanan kiri, di sebelah kanan kiri kita banyak sekali goda. Banyak tidak sedikit para penuntut ilmu tergelincir akhirnya. Nah, maka perlu kita ketahui di sini, apa saja sih penghalang-penghalang, apa saja sih hal-hal yang bisa merusak, apa saja sih hal-hal yang bisa menjadikan kita nuntut ilmu dimanapun berada sia-sia, ya. Agar tentu kita mengetahui keburukan ini, sebagaimana perkataan pepatah Arab, apa? Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi wa man lam ya'rifu syarra min khair wa qafi. Nah, dengar. Sungguhnya aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, tapi aku mengetahui keburukan agar aku bisa terhindar darinya. Orang nggak tahu keburukan akhirnya coba-coba ya. Orang nggak tahu keburukan, ini buruk, ini jelek, ini dosa maksiat, terjang saya, melakukan saya. Nah, para ikhwah khotibin rahimani wa rahimakumullah, di sana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Apa saja itu? Yang pertama, yang paling penting dari hal itu adalah niat ya. Niat seorang dalam menuntut ilmu. Ini yang paling pokok. Niatnya. Ngapain? Kalian belajar menuntut ilmu di pesantren tujuannya apa? Niat dalam menuntut ilmu, apapun itu segala suatu perbuatan yang kita lakukan harus ada niat. Dan niat ini pondasi dasar awal untuk menentukan ya keselamatan kita setelahnya. Karena tidak gampang ya, Pak. Karena ganjaran menuntut ilmu itu besar. Bahkan Rasulullah sabdakan dalam hadisnya apa? Yang kita hafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nah, siapa yang melangkahkan kakinya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Kenapa Rasulullah menggambarkan sini untuk ilmu, bukan amal soleh? Barang siapa yang sholat, barang siapa puasa, barang siapa yang haji, zakat, baca Quran, tapi disebutkan untuk ilmu. Kenapa ikhwah? Ya. Dan ganjarannya besar, surga. Allah mudahkan langkah kakinya surga. Karena kata para ulama, orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan semua nanti amal soleh yang lainnya. Dengan menuntut ilmu, orang pun nanti akan paham agama. Dengan menuntut ilmu, dia pun akan paham tentang hukum-hukum agama, hukum sholat, hukum puasa, zakat, betul? Ya. Bahkan perkara yang haram, yang syirik, yang maksiat, dia tinggalkan. Dengan apa? Menuntut ilmu. Makanya lah ganjarannya Allah mudahkan menuju surga. Nah, namun menuju surga dan Allah mudahkan, apakah setan diam saja ya Pak?
Antum pengen menuju surga, pengen masuk surga, setan diem aja? Enggak. Setan tadi Rasulullah katakan membuat garis-garis godaan yang sangat banyak untuk menarik antum yang tadinya mau masuk surga diseret. Salah jalan sini. Tempatnya di plesetan ya, warnet, waduh ya. Sini di game online, waduh. Salah jalan, muter sini ya ke tempat-tempat melalaikan. Setan nggak akan tenang dan akan diam. Sejak Nabiullah Adam juga diberikan keistimewaan oleh Allah, Pak, sampai malaikat dan setan iblis sujud kepadanya. Apa yang diberi keistimewaannya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu, nama-nama ilmu, karena memiliki ilmu sehingga sujudu li Adam fasajadu ila iblis, maka disuruh sujud malaikat dan iblis. Dari situlah iblis, setan membuat apa? Bendera perang. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Ketika dikeluarkan dari surga, karena setelah kalah dengan Adam ya, suruh perintah sujud. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau menciptakan Adam dari tanah, aku dari api, lebih baik. Adalah itu logika kiasnya iblis. Anak lebih baik daripada api. Tapi iblis marah. Saya akan datangi hamba-hamba manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanan, dari kiri. Semuanya didatangi untuk diapain? Digoda agar menjadi temannya syaitan. Di mana? Neraka ya. Maka menuntut ilmu pahalanya besar, surga godaannya pun enggak kecil ya. Godaannya pun besar karena ganjarnya surga. Bayangkan, Allah mudahkan. Tapi syaitan diem aja enggak. Karena itu kita akan sebutkan penghalang-penghalangnya. Apa saja sih godaan syaitan di sini? Mudah-mudahan teman-teman setelah ini nggak tergoda syaitan ya. Termasuk diantaranya kalau menuntut ilmu, diam tenang tidak banyak berisik dan tidak banyak gerakan, khusyuk. Yang berisik, yang banyak gerakan, apalagi ngobrol, itu salah satu godaan syaitan ya. Yang pertama, niat ikhlas. Jadi penghalang penuntut ilmu adalah tidak ikhlas atau salah niat dalam menuntut ilmunya. Salah niat dalam menuntut ilmu ada dua. Pertama, dia tujuannya ingin mencari apa? Sanjungan, ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan kedudukan di masyarakat, pengen dikatakan orang yang berilmu, pengen dikatakan orang yang alim, pengen dikatakan orang yang pandai baca Quran dan lain-lain. Ini niat yang pertama yang rusak. Seorang penuntut ilmu, hati-hati, penghalang yang terbesar niatnya ketika dia tidak ikhlas. Yang kedua, niat yang rusak adalah ketika dia ingin mendapatkan dari menuntut ilmunya apa? Kepentingan dunia. Dapat harta kah? Dapat wanita kah? Dan dapat kekayaan dunia. Ada nggak? Ada ya. Makanya sebutkan dalam hadis, kita bacakan sini ya. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu niatnya karena ingin dapat sanjungan, pujian manusia. Apa ancamannya? Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadis yang antum sering dengar, awwaluman tusairu bihim yawmal qiyamati alaihim salas. Orang yang pertama kali nanti akan diseret di api neraka jahanam adalah tiga golongan, tiga kelompok, tiga orang. Tiga orang ini semuanya hebat-hebat ikhwan.
Ya, 3 orang ini orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya, siapa mereka? Ya, yang pertama adalah al-mujahid fisabilillah, ya. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang pemberani, orang yang perang di jalan Allah, ya, sampai dia pastashhad, ya, sampai dia mati syahid. Dikatakan oleh orang-orang, oh hebat mati syahid, ya. Sumakila, kemudian dikatakan, ya, namun di hari kiamat orang yang mati syahid ini apa? Didatangkan di hadapan Allah. Fama amilta fiha, apa yang kau lakukan wahai fulan? Qataltu fika hatta istashhadtu, saya perang untukmu ya Allah sampai saya mati syahid. Tapi Allah balas apa? Apa balasannya? Apa jawaban Allah? Kadzabta. Apa artinya? Kamu pembohong, dusta. Allah Maha tahu hatinya. Qatalta liyuqalu annaka jariun. Engkau perang agar dikatakan orang yang berani, agar orang hebat. Woi, luar biasa. Nah, siapa di sini yang tutup ilmunya pengen dikatakan orang hebat, bacaan Qurannya, hafalan hadisnya, hafalan Qurannya, suaranya, atau pemberani dalam jihad? Siapa? Lihat, hati-hati. Yang kedua, rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara fi al-Quran. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, membaca Al-Quran, mengajarkannya. Ya, sampai di hari kiamat didatangkan, dikenalkan kenikmat-kenikmatannya, cuman ketika dia sudah gembira dengan nanti pahala yang dia akan diperoleh, Allah katakan apa? Fama amilta bihi, apa yang kau lakukan di dunia? Qara'tu fika al-Qur'an wa 'allamtuhu, ya. Saya mengajarkannya untukmu ya Allah, tapi Allah bantah dengan apa? Kadzabta, kau dusta. Qara'tu al-Qur'an wa 'allamtahu liyuqalu annaka 'alim. Kau baca Quran, mengajarkannya agar dikatakan apa? Orang yang berilmu. Ini yang kedua kita semua, ya. Menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang berilmu, seorang ustaz, kiai, habib, ataupun wali, ataupun gelar-gelar lain. Yang ketiga, orang yang berinfak. Apa semuanya mereka? Fa'utiya bihi fa'umirahu sahibalan nari. Akhirnya 3 orang ini ketika Allah ketahui niat-niatannya, digeretlah dia, dimasukkan ke api neraka. No, ikhwan. Padahal itu ilmu, mengajarkannya, pahalanya besar kan? Ganjarannya surga kan? Tapi kembalinya kemana? Neraka. Kenapa? Karena salah niat. Makanya perhatikan niat. Makanya Subhan Syahri mengatakan dalam perkataannya, ma'alatu syai'an asyadu alayya min niyati. Tidaklah ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki daripada niat. Hari ini ya niat ikhlas, besok godaannya ada. Hari ini semangat, besok ada godaannya. Ini yang pertama, ketika dia pengen niat nuntut ilmunya bukan karena Allah, namun karena ingin dapat sanjungan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, man talabal ilma liyubahi bihi ulama wa liyumari bihi subaha. Orang siapa yang menuntut ilmu karena ingin menandingi para ulama, menduduki seperti para ulama, dia orang hebat, ya. Wa liyumari bihi subaha, dan ingin merendahkan orang-orang yang bodoh. Liyasrifa bihi wujuhun nas, agar manusia wajahnya semuanya tertuju padanya. Ini orang hebat, ini orang alim, ini ustadz keren, ya, ustadz top. Niatnya itu apa kata Rasulullah? Fahuwa binar, maka dia tempatnya di neraka, ya. Maka perhatikan dalam hal ini, jangan sampai ada niatan kita tidak ikhlas. Yang kedua, niatan yang tidak ikhlas apa tadi? Ingin mencari kepentingan dunia. Emang ada menuntut dia mencari dunia? Ada nggak? Ada, Ikhwan. Tadi ya kuliah jauh-jauh sampai ke Universitas Madinah, sampai ke Mesir mana, cuman di sana malah
bisnis, di sana malah dagang gitu kan. Pulang ke Indonesia pun nggak membekas ilmunya, ya. Makanya harusnya dia mengajar manusia, mengajar masyarakat, memberikan sedikit faidah, sibuk dengan urusan dunianya, sehingga ya orientasinya yang harusnya untuk Allah malah dia mencari kepentingan dunia. Ini juga tercela ya. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Man talabal ilma mimma yabtagi bihi wajah Allah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah. Pernah dengar hadis ini? Barang siapa yang dia menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari wajah Allah, namun dia mencarinya karena ingin mendapatkan bagian dari dunia, maka kata Rasulullah, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Ini lebih parah lagi, tidak bisa mencium, hukumannya lebih berat daripada masuk neraka, karena dia tidak bisa mencium bau surga, sedangkan surga kata Rasulullah tercium dari jarak yang sangat jauh. Berarti dia terhalangi dari surga, ya. Orang yang masuk surga dari jauh pun bisa mencium aromanya, dia sudah terhalangi dari mencium bau surga, maka hukumannya dalam hadis ini lebih berat lagi. Seorang yang menuntut ilmu yang seharusnya ikhlas karena Allah, namun dia mencari untuk kepentingan dunianya, ya. Makanya dalam hal ini harus kita perhatikan apa? Niat. Ini yang pertama. Apa ya, Pak? Niat penghalang. Maka di sini nggak tahu ya, niat kalian macam-macam. Ada yang pesantren nuntut ilmu karena apa? Karena suruh orang tua, ya kan? Ada yang pesantren karena pengen menjadi hafidz Quran. Ada yang pesantren karena pengen nanti seperti ustadz yang ada di YouTube. Ya. Ada yang pesantren pengen apa? Ingin nanti ya bisa pergi ke Makkah, ya, jadi pembimbing umroh, ya. Banyak niat-niatan, namun semuanya harus kita niatkan karena Allah, jangan mencari dunia, ya, karena ancamannya kata Rasulullah tidak bisa mencium surga. Yang kedua, penghalang berikutnya, penghalang penuntut ilmu yang banyak juga terjadi, sehingga yang seharusnya dia mendapatkan ilmu dan mendapatkan surga Allah ternyata jauh, ya. Apa itu? Yang kedua adalah malas. Apa? Sifat malas. La ikhwah, sifat malas, ya, itu sangat besar sekali yang menjadikan seorang tidak mendapatkan ilmu, ya. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dan belajarnya benar giat dan rajin sungguh-sungguh akan sukses dia. Dan ustadz-ustadz yang mereka bermanfaat ilmunya di masyarakat, ya, yang memberikan faedah banyak di kaum muslimin, karena dulunya pun belajarnya sungguh-sungguh, ya. Nggak ada ulama atau ustadz atau orang yang bermanfaat ilmunya dia belajarnya tidur-tiduran ataupun malas-malasan, nggak ada, ya. Nggak akan terjadi. Makanya dalam pepatah, dalam syair, bait syair sering kita dengar, ya. Syairnya Imam Syafi'i yang kalian hafal, lan tanalul ilma illa sittah, ya. Tidak dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara, diantaranya hirsun wastihad, sungguh-sungguh dan semangat. Ada juga bait syair Imam Syafi'i yang lain apa? Kata Imam Syafi'i, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahirul layali, wa man ramal ula min ghairi kaddin adha al umra fi talabil mahali, tarumul izza summa tanamu laylan yabusul bahra man
man talabal la'i. Benar syair ini. Nah, ini juga dari Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Dengan letihnya seseorang, berarti letih dia menuntut ilmu atau belajar, maka akan diperolehlah tuktasabul ma'ani, akan dia raih kesuksesan. Apa syaratnya? Kaddi tuktasabul ma'ani, dengan keletihannya lah dia akan mendapatkan kesuksesan. Wa man talabal ula sahiral layali, barang siapa yang pengen mendapatkan apa? Kesuksesan dan tinggi, dia akan bergadang semalaman. Sahiral layali, malamnya dia bergadang gunakan untuk belajar. Ya, malamnya digunakan murojaah, bangun malam, baca buku, hafalkan hadis. Dia murojaah, hafalkan Al-Quran, hafalkan pelajaran, bangun malam. Bukan bangun malam nonton sepak bola ya. Bukan bangun malam lirik-lirik, gak ada musyrik, gak ada ustaz, satpamnya ketiduran, kabur dari pesantren. Waduh ya. Bukan itu. Bangun malam untuk belajar, untuk ilmu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang pengen sukses, bangun malamnya. Dan barang siapa yang pengen kesuksesan tanpa keletihan, dia sukses namun nggak mau capek. Apa? Atau al-umroh fi talabal mahali. Dia telah menyia-nyiakan umur untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Wah, saya mah sukses, saya mah nanti jadi ustaz hebat, saya akan hafal Quran. Kerjanya tidur semalaman, bisa? Nggak mungkin ya, kerjanya nggak mau belajar sungguh-sungguh, bisa nggak? Nggak mungkin. Kata Imam Syafi'i, adha al-umrah fi talabal mahali, dia telah menyia-nyiakan umurnya dalam menggapai sesuatu yang mustahil. Tarumul izza summa tanamul lailan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan lagi, engkau menginginkan kemuliaan, kemudian malamnya tidur. Nah, engkau pengen sukses, malamnya malah tidur. Ya usul bahra man talabal la'i. Ya, padahal orang yang pengen mendapatkan permata di lautan, dia kenapa? Nyemplungnya, nyelam, ya, nyelam, nyari yang di lautan, di bawah lautan. Dia pengen permata, pengen, ya, kan, pengen apa? Nggak pernah nyemplung di lautan. Pernah dapat? Bisa dapat? Nggak bisa. Makanya dalam pepatah yang lain dikatakan sebuah syair, apa? Tarjun najata walan tasluk masalikaha, inna sabinata la tajri ala yabasi. Engkau pengen sukses, pengen berhasil, enggak menjalani langkahnya. Enggak mungkin kapal laut berjalan di atas daratan. Ada kapal jalan di darat? Enggak mungkin ya. Ada orang sukses tanpa letih? Ada ya. Makanya lah dalam perkataan ulama yang terkenal, ya, lan tanalal ilma bi rahatil jasad. Tidak akan ilmu itu didapat dengan badan yang santai-santai. Nah, lihat ikhwah, ini pengalaman besar khususnya di pesantren Munafah nih. Waduh, sering kadang ketiduran ya, kelas, sering kadang juga ketiduran di masjid ya. Dibangunkan subuh-subuh, harusnya murojaah untuk persiapan hafalan, dari asrama ke masjid, pindah tidurnya di masjid. Waduh ya. Ya, ini enggak akan sukses ikhwan. Dan seorang yang menuntut ilmu harus melawan apa? Sifat malas. Malas itu emang ada pada diri kita semuanya. Manusia ini sifatnya malas. Suruh ngapalin malas dia. Suruh belajar mau nggak? Malas dia. Capek dia, pusing. Mendingan apa? Tidur. Mendingan apa? Main, ya kan? Tapi lihatlah orang yang bersungguh-sungguh, ya, kayak bersakit-sakit dahulu, terus mati kemudian.
Waduh, enggak ya. Terus bersenang, senang, kemudian sakit-sakit, capek-capek dahulu. Ada nggak di sini yang setiap hari-harinya bawa Al-Quran, nentengnya Al-Quran, membaca Al-Quran, Masya Allah. Ya. Bukunya dibawa sehari-hari, ya, bukan dibawa doang. Terus dia apa? Dibaca. Ya, maka dia suruh main, ntar anak belum hafal 1 halaman, Masya Allah. Ya. Ntar anak belum hafal 2 lembar. Anak nggak akan tidur, memejamkan mata sampai anak meroja 1 juz sehari. Masya Allah. Ya ikhwah, orang yang sungguh-sungguh di pondok, lihat nanti bekasnya ya. Antum nanti akan lihat ketika antum lulus, ketika antum nanti selesai belajar. Itu terjadi dengan ustadz dulu juga belajar di pesantren ya. Itu dulu ada santri teman ustadz yang jarang main dan sehari-hari bawa buku kemana-mana. Sering diledekin temennya, nggak gaul, ya. Uper lah atau apalah gitu kan, diledekin terus. Cuman dia seneng baca buku, belajar. Tapi Masya Allah, sekarang S3 di Madinah lulus ya, dan doktor gitu kan. Kita yang dulu ngeledekin ya, jadi apa, minder gitu ya. Kalau ditanya di teman-teman di grup alumni, keluar semua ilmunya. Waduh ya, sukses. Dan seperti itulah menuntut ilmu ikhwah. Sering diceritakan bagaimana Imam Nawawi belajar sehari berapa pelajaran? 12 pelajaran. Kalian 9 ya, 9 jam pelajaran. Imam Nawawi 12 jam, 12 pelajaran sehari. Dan beliau dikatakan dalam biografinya menuntut ilmunya agak terlambat. Di umur-umurnya sudah agak besar, 16 tahun, 17 tahun, dan meninggalnya pun masih muda. Akan belum menikah, belum ya. Saking sibuknya belum menuntut ilmu. Makanya ada kitab ulama al-uzzab alladzina asaruna ilma ala zawad. Ya, ulama-ulama apa bujangan yang memprioritaskan ilmu daripada menikah. Sibuk dengan ilmu sampai enggak sempat nikah. Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu enggak menikah karena sibuk menuntut ilmu. Dan umurnya meninggal 40-an tahun. Tapi lihat, enggak ada di dunia ini enggak kenal Nawawi. Ada enggak? Enggak ada. Semua pasti kenal Imam Nawawi. Bahkan karyanya sangat-sangat bermanfaat kaum muslimin. Apa itu? Arba'in Nawawi dan kitab Riyadus Shalihin. Karena kesungguhan Imam Nawawi dikatakan dalam belajar 12 pelajaran, bahkan beliau nggak pernah tidur ya. Yang ada ketiduran. Jadi nggak pernah dikatakan dalam biografi beliau selama beliau masa-masa belajar itu merebahkan tubuhnya untuk tiduran. Capek. Yang ada beliau lagi belajar capek ketiduran. Capek gitu terus. Lihat seperti itu Imam Syafi'i hafal Quran sejak umur berapa? 7 tahun hafal Quran. Kita berapa tahun sekarang? Udah ada yang 7 tahun hafal Quran di sini? Masya Allah. Imam Syafi'i hafal 7 tahun, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kitab hadis, ribuan hadis Muwatta'nya Imam Malik dihafal Imam Syafi'i umur 10 tahun. Begitulah para ulama dahulu ya. Makanya mereka memberikan kita pelajaran ilmu itu enggak diraih dengan santai ya. Enggak ada orang yang berhasil dengan santai. Maka dari sini harus ya kalian ya buang sifat kemalasan. Karena tidaklah suatu kemalasan itu kecuali akan disesali kemudian hari ya ikhwah. Ini berapa titik pahala? Kedua ya. Pahala kedua. Jadi janganlah memiliki sifat malas. Malas kita semua ada. Karena manusia ini hakikatnya ingin santai. Tapi ingatlah teman-teman adik-adik yang belajar masih kecil nih, ya Masya Allah, semangat. Dan semangatnya harus terus dijaga. Baru masuk pesantren biasanya semangatnya membara. Saya mau masuk pesantren ingin hafal 30 juz. Ya Masya Allah. Pas lulus ya yang hafal juz mangga juz hafal lupa semua ya. Kenapa? Godaannya banyak. Ya. Harus dijaga ya Pak semangat antum.
semangat menuntut ilmu antum. Makanya di antara penghalang berikutnya adalah penuntut ilmu banyak yang tergelincir dan tidak sampai dalam meraih ilmu. Apa yang ketiga? Karena teman. Karena seorang sahabat. Makanya Rasulullah sabdakan dalam hadis, masalah jalisis salih wa jalisis su kahamilin miski wa nafihi tir. Nah, apa hadisnya? Permisalan teman yang baik dan teman buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi, tukang las. Kalau antum temannya minyak wangi, dapat apa? Wanginya, dikasih minyak wanginya, dikasih hadiah. Kalau enggak, kecipratan wanginya. Kalau teman dengan pandai besi, tukang las, ya permisalan aja, bukan nggak boleh. Artinya orang yang temannya kerjanya dengan bau-bau gitu pun akan terkena baunya. Mending kalau kena baunya. Kalau kebakar dengan apinya apa? Mati antum. Ada kebakaran ya. Alhamdulillah ya. Nggak sampai unafa ya. Kalau kebakaran api unafa, waduh repot ya. Artinya ikhwan, teman itu sangat mempengaruhi. Makanya dalam Fatah Syair Arab, as-sahibu sahib, teman itu menarik. Sahib itu menarik. Antum kalau bisa menarik dia kebaikan luar biasa. Tapi jangan sampai antum ditarik dia menjadi buruk. Nah, karena niatnya masing-masing banyak di pesantren. Dia mempengaruhi teman-teman yang tadi niatnya baik, ya sungguh-sungguh ya baca Quran, ledekin belajar terus, ayo kita main, ujian ya. Harus bangun apa? Bangun semangat antum untuk ya menjadi pribadi yang memiliki prinsip ya, dan hati-hati dalam berteman ya. Itu yang keberapa tadi? Ketiga ya. Sudah azan isya ya, kita cukupkan dulu ya. Azan isya ya Pak. Jadi intinya dalam menuntut ilmu ya, kita pun semua sama, dan saya sering ingatkan, menuntut ilmu tidak ada batasnya. Ada nggak batas menuntut ilmu? Tidak ada ya. Dan nanti akan terlihat seorang hasil menuntut ilmunya di kemudian hari. Antum yang bersungguh-sungguh di pesantren, Allah la yudhi'u ajral muhsinin, atau Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Allah tidak menyia-nyiakan usaha antum. Ingat itu. Di setiap antum keringat ataupun semangat yang antum berikan dalam menuntut ilmu, itulah ilmu yang antum dapatkan. Makanya apa yang pernah Ustaz sering sampaikan, al-ilmu idza ataitahu kullah yatika ba'dha. Wa idza ataita ba'dha wala yatika illa qalil ya. Ilmu kalau kita berikan segala umur kita seluruhnya, yang datang pada kita berapa? Setengahnya atau sebagiannya saja. Bagaimana kalau kita berikan sisa umur kita, waktu luang baru menuntut ilmu ya, waktu senggang baru membaca ya. Nah, ini tentu jauh dari yang akan didapatkan ilmu ya yang banyak. Allah alam. Azan dulu ya. Demikianlah ikhwah, sedikit mungkin beberapa hal terkait dengan kajian kita malam hari ini. Habis azan ada kajian lanjut apa enggak? Biasanya selesai. Oh, selesai ya. Berarti ya mungkin cukup dulu ya. Ini yang dapat disampaikan beberapa perihal yang mungkin dari kalian ya ada penghalang-penghalang ini, ayo ya kita hilangkan ya. Jangan sampai penuntut ilmu yang antum niatkan dari awal semangat dan ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, ternyata terhalang di tengah jalan ya. Nah, jalan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua, untuk antum, dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر